Ari mengungkap bahwa ia mendengar Bima berbicara di malam hari tentang kecelakaan yang sempurna dan warisan yang hanya bisa diklaim setelah mereka berdua tiada. Langit Jakarta pagi itu kelabu tipis, seperti kain sutra yang belum sempat dicelup. Teduh, namun menyimpan kilau samar di balik awan. Udara lembab menusuk lewat kaca mobil yang sedikit diturunkan, membawa aroma asap knalpot yang bercampur wangi parfum oud dari botol mewah di dashboard. Aku duduk di kursi penumpang depan Rolls-Royce Phantom hitam mengilap. Jari-jariku yang terawat memainkan ujung syal sutra merah marun yang melingkar di leher. Di balik kaca spion, wajahku terpantul samar. Rambut disanggul rapi, alis tebal terbentuk sempurna, dan bibir merah menyala yang tak pernah kutinggalkan, sekalipun hanya mengantar suami ke bandara. Bima duduk di sampingku, diam seperti patung perunggu yang baru saja dilapisi emas. Jasnya dari rumah mode Italia, jam tangannya Rolex terbaru, dan senyumnya, senyum itu selalu tepat waktu, tepat sudut, tepat takaran. Dunia melihatnya sebagai pria sukses, pengusaha muda yang naik daun, suami setia, ayah teladan. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganjal di dadaku tiap kali ia memelukku. Pelukannya terlalu cepat berakhir. Matanya tak pernah benar-benar menatapku. Di kursi belakang, Ari duduk membungkuk, memeluk robot mainannya erat-erat. Sejak tadi, ia tak bicara. Biasanya, anakku yang cerewet itu sudah menanyakan 10 pertanyaan tentang pesawat, awan, atau mengapa langit tak pernah berwarna ungu. Tapi hari ini, ia hanya menunduk. Jemarinya menggenggam erat sambungan antara kepala dan badan robot itu, seperti takut sesuatu akan lepas. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyaku, membalikkan badan, suaraku lembut seperti saat ia demam di usia 3 tahun. Ari mengangkat wajah. Matanya, mataku sendiri. Katanya dulu dokter. Berkilat tidak biasa. Bukan sedih, bukan marah. Tapi takut. Takut yang dalam, yang membuat napasnya tersendat. Aku belum sempat bertanya lebih jauh ketika mobil berhenti di depan gerbang keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Petugas valet membukakan pintu. Bima turun dengan langkah mantap, lalu menoleh padaku. "Jaga diri, sayang, jaga Ari. Aku pulang 5 hari lagi. Konferensi di Singapura selesai cepat." Aku mengangguk, turun dari mobil dengan gerakan anggun. Rok pensil hitam berbahan sutra Jepang yang memeluk lekuk pinggangku tak sedikit pun kusut. Aku memeluknya. Wangi vetiver dari kolonnya menusuk hidung. Tapi kali ini, aku tak menciumnya. Aku mencium kepalsuan. Setelah Bima menghilang di balik pintu keamanan, aku kembali ke mobil. Ari belum bergerak. Begitu aku duduk, ia langsung merangkak ke kursi depan. Tangannya menggenggam lenganku dengan kekuatan yang tak biasa untuk anak seusianya. "Bu," suaranya parau, bergetar. Matanya membelalak, penuh air. "Jangan pulang ke rumah." Aku tertawa kecil, mengelus rambutnya yang lembut. "Kenapa, Nak? Rumah kita kan nyaman. Ada kolam renang, taman, bahkan bioskop mini. Ayah baru saja memasang sistem suara terbaru." "Tapi, Bu..." Ari menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhir. Aku dengar ayah, di malam-malam itu, dia bilang, dia mau membunuh kita. Darahku membeku, aku menatapnya. Tak ada senda gurau di wajahnya, tak ada imajinasi anak-anak. Hanya ketakutan yang sangat nyata, terlalu nyata untuk bohong. "Apa yang kau dengar, Ari?" Tanyaku pelan. Jantung berdebar kencang di balik blazer sutra batik emas yang kubeli dari desainer ternama di Jakarta. Ari menunduk, suaranya berbisik. Dia bilang, "Mereka harus mati, biar warisannya jadi milikku." Aku dengar waktu dia telepon di ruang bawah tanah. Aku sembunyi di balik lemari mainan lama. Aku tak bisa bernapas. Pandanganku melayang keluar jendela, ke arah langit yang kini mulai terang ke arah rumah mewah kami di Pondok Indah yang kami tinggalkan tadi pagi dengan ballroom berlantai marmer Italia, lampu gantung kristal dari Prancis,
dan lukisan Avandi yang menghiasi dinding ruang tamu. Rumah itu indah, tapi sekarang ia terasa seperti peti mati yang sedang menunggu kami masuk. Aku menatap Ari. Mata anakku, mata yang mewarisi ketulusan keluargaku, memandangku penuh harap. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu satu hal. Ia percaya padaku. Dan aku harus percaya padanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menyalakan mesin Rolls-Royce. Tapi kali ini, aku tak mengarahkan mobil ke Pondok Indah. Aku memutar setir ke arah Senopati, ke hotel butik tempat aku pernah menginap saat ayahku sakit dulu. Tempat yang tak pernah Bima tahu. Kita nggak pulang hari ini, nak. Bisiku, suaraku mantap, meski jantung masih berdebar liar. Kita mengamati dulu. Ari mengangguk kecil, lalu kembali memeluk robotnya. Seperti benda itu satu-satunya yang bisa melindunginya dari dunia yang tiba-tiba berubah gelap. Di balik kemudi, aku menatap jalan raya Jakarta yang mulai ramai. Wajah Bima muncul di benakku. Senyumnya, suaranya, ciuman selamat tinggalnya yang terlalu cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku bertanya, siapa sebenarnya suamiku? Dan yang lebih menakutkan, apa yang akan terjadi jika aku benar-benar pulang ke rumah hari ini? Hotel Maison D. Elis di kawasan Senopati menyambut kami dengan aroma melati dan kayu jati yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Pondok Indah yang selalu penuh dengan denting gelas kristal dan obrolan kosong para istri pengusaha. Kamar yang kusewa berada di lantai 5, menghadap taman kota yang rindang. Tirai linen gading menutupi jendela besar, dan lampu temaram memberi kesan hangat, seperti pelukan ibu yang tak pernah kurasakan sejak ayahku pergi. Ari tidur di ranjang kecil di sudut ruangan. Tubuhnya melingkar seperti anak kucing yang kelelahan. Aku duduk di tepi kasur utama, masih mengenakan blazer batik emas dan rok pensil hitam yang kumasuki sejak pagi. Tapi kini rambutku terurai, dan riasan mataku mulai luntur oleh air mata yang tak sempat kutahan di mobil tadi. Aku tak menangis keras. Aku menangis diam-diam, seperti biasa. Karena wanita seperti aku tak boleh terlihat rapuh, apalagi di depan anak. Tapi malam ini, aku izinkan diriku sendiri untuk goyah. Aku menatap Ari yang tertidur pulas, napasnya tenang meski matanya membengkak. Hatiku remuk. Anakku, yang baru saja belajar mengalihkan angka, terpaksa mendengar rencana pembunuhan dari ayahnya sendiri. Di usianya yang masih polos, ia tak mengerti utang, warisan, atau ambisi gelap. Yang ia pahami hanyalah, ayah ingin kami mati. Dan itu cukup biarkan terjadi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena aku terlalu sibuk menjaga Citra, istri sempurna, ibu anggun, putri pewaris kekayaan Wijaya. Aku bangkit pelan, berjalan ke balkon. Udara Jakarta malam ini lembab, tapi anginnya membawa sedikit kesejukan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mewah di Pondok Indah masih menyala, termasuk rumahku. Rumah yang kubangun dengan cinta, dengan mimpi, dengan harapan keluarga bahagia. Kini, ia hanyalah panggung sandiwara tempat suamiku menyusun kematianku. Aku mengeluarkan ponsel. Jari-jariku bergetar saat mengetik pesan ke Ibu Sita, pengacara ayahku, satu-satunya orang yang tak pernah memujiku karena kekayaan, tapi karena keteguhanku. Ibu, saya butuh bantuan. Segera. Balasan datang dalam hitungan detik. Besok jam 7 pagi. Di kedai kopi lama dekat Taman Suropati. Jangan bawa siapapun, termasuk dia. Aku menarik napas dalam. Lalu kembali ke dalam kamar. Ari bergerak, matanya terbuka perlahan. Bu, bisiknya, suaranya serak. Ayah, benar-benar mau membunuh kita ya? Aku duduk di tepi ranjangnya, menggenggam tangannya yang kecil. Aku tidak tahu, nak. Tapi karena kamu memberitahuku, kita punya kesempatan untuk melindungi diri. Dan itu sangat berani. Ari mengangguk, lalu menatapku dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Aku takut, Bu. Tapi aku lebih takut kalau ibu nggak percaya. Aku menariknya pelan ke pelukanku. Aku selalu percaya padamu, Ari.
lebih dari siapapun di dunia ini. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit, hanya suara napas dan detak jam dinding yang menemani. Lalu, Ari berbisik lagi. Kali ini lebih pelan, seperti rahasia yang terlalu berat untuk ditahan sendiri. Aku merekamnya, Bu. Aku mengerutkan dahi. Merekam? Dia mengangguk, lalu meraih robot mainannya yang tergeletak di lantai. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka panel kecil di punggung robot tersebut. Tempat baterai biasanya berada. Tapi kali ini, di sana terselip micro SD seukuran kuku jari kelingking. Aku pasang kamera kecil waktu ayah marah-marah sama Tante Lina bulan lalu. Aku pikir, biar aku tahu kalau ayah marah lagi, aku bisa sembunyi. Tapi, malam itu, waktu dia telepon, aku lupa matiin. Jantungku berdetak kencang. Kamu merekam pembicaraannya? Ari mengangguk. Semuanya. Dari mereka harus pergi sampai api akan bersihkan semuanya. Aku menahan napas. Dunia terasa berhenti berputar. Rekaman itu bisa jadi bukti. Atau bisa jadi pemicu kehancuran total. Tapi yang pasti, Ari bukan hanya anak yang takut. Ia anak yang melihat. Ia melihat kebenaran di balik topeng keberhasilan Bima. Sesuatu yang bahkan aku, istrinya selama 10 tahun, tak mampu lihat. Aku menarik micro SD itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dalam dompet kulit asli yang selalu kubawa. Dompet yang diberikan ayahku sebelum ia meninggal, dengan ukiran kecil. Kebenaran tak perlu bersuara keras. Ia hanya perlu ada. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Dalam pikiranku, satu pertanyaan terus berputar. Jika Bima berani membunuh, apalagi yang tak akan ia lakukan? Dan yang lebih penting, apa yang harus kulakukan sebelum ia melakukannya? Aku menatap Ari yang kini tertidur dengan wajah tenang. Seperti ia tahu, untuk pertama kalinya, ia tak sendirian dalam ketakutan ini. Besok pagi, aku akan menemui Ibu Sita. Tapi malam ini, aku berjaga. Karena ibu yang baik tak hanya mencintai anaknya, ia juga melindunginya dengan segala cara yang diperlukan. Pagi itu, langit Jakarta berwarna oranye kelam, seperti bara yang belum padam. Aku dan Ari sarapan cepat di kafe kecil dekat Taman Suropati. Roti panggang, telur rebus, dan susu hangat. Aku sengaja memilih tempat ramai namun tak mencolok. Duduk di sudut paling jauh dari pintu, punggungku menempel pada dinding. Pandanganku tak pernah lepas dari sekeliling. Sejak kemarin, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Ari diam, memainkan sendoknya. Ia belum benar-benar pulih dari rasa takut. Aku mengelus kepalanya pelan. Setelah ini, kita ke rumah Ibu Sita. Kamu aman, Nak. Ia mengangguk, tapi matanya tetap waspada. Seperti anak yang baru saja belajar bahwa dunia bisa sangat kejam. Kami tiba di kantor Ibu Sita pukul 8 tepat. Gedung tua bergaya kolonial Belanda itu berdiri kokoh di antara gedung-gedung modern, seolah menolak ikut arus zaman. Di dalam, lantai kayu jati berderit pelan di bawah langkahku. Aroma buku tua, kopi tubruk, dan kayu cendana menyambut kami. Ibu Sita duduk di balik meja besar berukir Jawa. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya encim berwarna ungu tua, dengan selendang batik kawung. Anggun, tenang, tapi mata di balik kacamatanya tajam seperti mata elang. Duduklah Maya, katanya, suaranya rendah namun tegas. Ceritakan semuanya, tanpa sensor. Aku menceritakan semuanya. Dari ucapan panik Ari di bandara, hingga rekaman di dalam robot mainan itu. Ibu Sita mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mencatat di buku catatan kulit coklat tuanya. Saat aku selesai, ia menatapku lama. Bima tahu soal warisan ayahmu? Tanyanya akhirnya. Ya, ayah pernah memanggil kami berdua ke kantor notaris 2 tahun lalu. Tapi Bima tak pernah tampak tertarik. Aku kira ia memang tak peduli. Ibu Sita tersenyum pahit. Orang seperti Bima tak pernah menunjukkan nafsu mereka sampai mereka siap menggigit. Ia bangkit, berjalan ke lemari arsip di sudut ruangan,
lalu mengeluarkan map tebal berwarna coklat. Warisan Pak Wijaya bukan hanya properti dan saham. Ada satu aset tersembunyi, tanah seluas 20 hektar di kawasan pengembangan Jakarta Selatan yang akan dilelang dalam 5 tahun. Nilainya lebih dari 1 triliun. Aku terkesiap. Dan menurut akta waris yang sah, lanjut Ibu Sita, aset itu hanya bisa diakses Maya Wijaya dan Ari Wijaya Suryadi bersama-sama. Jika salah satu dari kalian tiada, warisan itu mengendap selamanya. Tapi, jika kalian berdua tiada, maka Bima, sebagai suami sah terakhir, otomatis menjadi ahli waris tunggal. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga leher. Dia ingin kami mati, agar bisa mengklaim warisan itu. Tepat, kata Ibu Sita. Dan jika ia cukup cerdas, dan aku yakin ia akan membuat kematian kalian tampak seperti kecelakaan, sesuatu yang tak bisa dilacak, sesuatu yang bersih. Aku menatap Ari yang duduk di sofa kecil, memeluk robotnya erat-erat. Anakku nyaris menjadi korban rencana kejam yang disusun dengan dingin oleh ayahnya sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Notifikasi darurat dari sistem keamanan rumah. Peringatan, deteksi asap di lantai 2. Sistem otomatis aktif. Jantungku berhenti. Ibu Sita melihat wajahku pucat. Apa yang terjadi? Aku tak bisa bicara. Aku hanya menunjukkan layar ponselku, lalu berlari keluar, menarik Ari mengikuti. Kami tiba di Pondok Indah, kurang dari 30 menit kemudian. Tapi rumahku, rumah megah dengan kolom marmer dan lampu gantung kristal, sudah menjadi lautan api. Asap hitam mengepul ke langit. Petugas pemadam kebakaran berlarian, menyemprotkan air dari selang raksasa. Warga berkerumun di sekitar pagar besi. Beberapa mengenali mobilku, lalu berbisik. Itu istri Bima Suryadi. Kasihan, baru ditinggal suami, rumahnya terbakar. Aku berdiri di tengah kerumunan, tubuhku kaku. Aku mengenakan gaun malam hitam yang kubawa dari hotel. Potongannya seksi, berbahan sutra Jepang, dengan belahan punggung rendah, tapi kini terasa seperti kain kafan. Riasanku luntur oleh air mata yang tak bisa kubendung. Ini bukan kecelakaan. Ini eksekusi. Bu, lihat. Ari menarik lenganku, menunjuk ke arah samping rumah. Di antara asap dan keriuhan, 2 sosok pria berpakaian preman berjalan cepat menjauh, menyelinap ke gang sempit di belakang kompleks. Salah satunya memegang tabung kecil, mirip tabung gas, tapi lebih ramping. Aku ingat apa yang Bima pernah ceritakan tentang akseleran, cairan pemantik yang membuat api menyebar cepat tanpa jejak kimia yang jelas. Mereka bukan orang biasa. Mereka pekerja bayaran. Ibu Sita tiba beberapa menit kemudian, wajahnya muram. Ia berdiri di sampingku, suaranya pelan tapi tajam. Kau tahu ini bukan kebetulan, bukan? Aku mengangguk. Dia melakukannya. Saat aku dan Ari tidak di rumah, saat dia sedang di Singapura. Aku menatap reruntuhan yang masih mengepulkan asap. Foto keluarga kami, yang dulu terpajang di dinding ruang tamu, kini pasti telah hangus. Album pernikahan, surat cinta dari ayah, lukisan warisan, semuanya lenyap. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan barang, tapi menyadari, selama ini aku hidup di rumah yang dibangun di atas rencana pembunuhan. Malam itu, setelah petugas selesai, aku kembali ke reruntuhan, sendirian. Di bawah cahaya senter, aku mengorek puing-puing di ruang kerja Bima, tempat ia biasa bekerja larut malam. Di balik brankas tahan api yang hangus separuh, sesuatu bersinar redup. Sebuah buku kecil berjilid kulit hitam. Buku harian Bima. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Sampulnya hangus di tepi, tapi masih utuh di bagian tengah. Aku membukanya perlahan. Di halaman pertama, tertulis, "Jika kau membaca ini, berarti rencanaku gagal. Tapi aku tak menyesal. Dunia ini milik yang berani mengambil." Aku menutup buku itu, lalu menyimpannya di dalam tas. Di saku lain, micro SD dari Ari masih utuh. 2 bukti, 1 kebenaran.
Dan satu pembunuh yang masih berkeliaran, dengan paspor internasional, alibi sempurna, dan senyum yang bisa menipu seluruh Jakarta. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tak lagi menjadi korban. Aku menjadi pemburu. Hujan turun deras ketika kami tiba di Menteng. Rintiknya tak hanya membasahi jalan, tapi juga mencuci sisa asap yang masih melekat di pakaianku. Aku masih mengenakan gaun hitam itu. Kini basah di bagian bahu, rambutku lepek menempel di leher. Ari tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah hari yang penuh kejutan dan ketakutan. Aku memarkir Rolls-Royce di depan rumah Ibu Sita yang berpagar tinggi dan dikelilingi pohon trembesi rindang. Tempat yang aman, jauh dari mata-mata Bima. Rumah itu tak mewah seperti milikku di Pondok Indah. Tapi di sini, setiap sudut bernapas kejujuran. Lantai kayu jati, perabot minimalis bergaya Jawa klasik, lukisan wayang di dinding, dan aroma kopi tubruk yang menyambut begitu pintu terbuka. Ibu Sita berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya sutra coklat muda dengan selendang batik parang. Rambutnya masih disanggul rapi meski jam telah menunjukkan pukul 9 malam. "Masuklah," katanya. Suaranya lembut tapi penuh otoritas. "Kalian butuh istirahat. Tapi sebelum itu, kita bicara." Di ruang tamu yang hangat, aku meletakkan buku harian hitam Bima di atas meja kayu jati. Ibu Sita mengenakan sarung tangan katun, lalu membukanya perlahan-lahan, seolah menyentuh bom yang belum meledak. Matanya menyapu setiap halaman yang masih bisa dibaca. Beberapa rusak oleh air pemadam, tapi cukup untuk mengungkap kebusukan di balik wajah sempurna suamiku. "Dia menyewa 2 orang dari kawasan Tanjung Priok," gumam Ibu Sita, menunjuk catatan bertanggal 2 minggu lalu. "Bayar di muka, 50 juta, bonus 100 juta jika Api tak meninggalkan saksi." Aku menelan ludah. Jadi, ini memang rencana matang, bukan emosi sesaat. "Tidak," jawabnya tegas. "Ini ambisi yang telah lama mengendap, dan dia cukup cerdas untuk tidak meninggalkan jejak digital." Tapi, ia menatapku. "Dia lupa satu hal. Kau punya anak yang terlalu cerdas untuk usianya." Aku menarik micro SD dari dompetku, lalu memberikannya pada Ibu Sita. Dengan laptop tua bergaya tahun 90-an, yang entah kenapa masih berfungsi sempurna, ia memasukkan micro SD itu. Layar menyala. Detik berikutnya, suara Bima memenuhi ruangan, dingin, terukur, dan penuh niat jahat. "Pastikan mereka di rumah malam itu. Aku akan pergi ke Singapura. Alibinya sempurna. Kalau Api cepat, mereka takkan sempat lari. Dan kalau berhasil, warisan itu milikku. Semuanya." Ari, yang kini terbangun dan duduk di sofa, menunduk. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Aku segera menghampirinya, memeluknya erat. "Kita matikan, Nak. Kita sudah tahu cukup." Ibu Sita menghentikan rekaman. Ruangan kembali sunyi, hanya suara hujan yang masih menggema di luar. "Rekaman ini bisa menghancurkannya," katanya pelan. "Tapi belum cukup untuk menahan dia selamanya. Di pengadilan, pengacaranya akan bilang ini rekayasa, bahwa anak kecil bisa dipengaruhi, bahwa suara itu bisa diedit. Tapi buku harian ini, protesku, juga bisa diklaim sebagai tulisan orang lain, atau bahkan karanganmu untuk menjatuhkannya." Aku merasa putus asa. "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" Ibu Sita menatapku lama, lalu bangkit. Ia berjalan ke lemari arsip tua di sudut ruangan, membuka laci paling bawah, dan mengeluarkan map berwarna merah, map yang ditandai dengan stempel, warisan, rahasia. "Ada satu hal yang Bima tidak tahu," katanya. Suaranya berubah menjadi lebih rendah, hampir seperti bisikan rahasia keluarga. "Ayahmu menyimpan satu aset terakhir, bukan tanah, bukan saham, tapi rekening khusus di bank swasta terkemuka hanya bisa diakses dengan surat wasiat rahasia yang disimpan di brankas notaris luar negeri. Jumlahnya cukup untuk membuat Bima rela membunuh 1000 kali." Aku mengerutkan dahi. "Tapi, ayah tak pernah menyebut itu padaku." "Karena kau belum siap," jawab Ibu Sita. "Tapi sekarang, kau siap. Dan kita akan memakai aset itu sebagai umpan." Aku mengerti.
Kita jebak dia. Tepat, katanya. Matanya berkilat seperti mata perempuan yang telah menangkan 1000 pertempuran hukum. Kita sebarkan kabar bahwa rekening itu bisa diakses sekarang, tapi hanya jika Bima datang sendiri dengan dokumen asli. Kita buat dia percaya bahwa kau dan Ari benar-benar mati dalam kebakaran itu. Dan kini, warisan itu menjadi miliknya. Aku menatap Ari, yang kini menatapku dengan mata penuh kepercayaan. Tapi, bagaimana jika dia curiga? Dia tidak akan curiga, kata Ibu Sita dengan senyum tipis. Karena keserakahan membuat orang buta, dan Bima sangat serakah. Kami duduk dalam diam sejenak. Hujan mulai reda. Di luar, langit mulai bersih, seperti setelah dosa besar dicuci. Kau harus menghilang sementara, lanjut Ibu Sita. Bima akan memeriksa koran, media sosial, bahkan rumah sakit. Ia harus yakin kalian mati. Setidaknya, menghilang tanpa jejak. Aku mengangguk. Kemana? Ke tempat yang tak pernah ia bayangkan kau kunjungi, jawabnya. Ke rumah joglo ayahmu di Yogyakarta. Tempat di mana kau belajar naik sepeda dan menangis pertama kali karena patah hati. Kenangan masa kecil itu menyentuhku. Di sana, di antara sawah dan gunung, aku pernah merasa benar-benar bebas. Di sana, aku bukan Maya Wijaya, putri pewaris kekayaan. Aku hanya Maya, gadis desa yang suka bermain di sungai dan tidur di bawah langit berbintang. Baik, kataku, suaraku mantap. Kami pergi malam ini. Ibu Sita mengangguk, lalu ia menyerahkan satu amplop coklat tebal. Ini uang tunai, paspor cadangan, dan nomor darurat yang hanya aku dan ayahmu yang tahu. Jangan hubungi siapapun. Jangan gunakan kartu kredit. Dan jangan pernah percaya pada siapapun yang mengaku ingin membantu, kecuali aku yang menghubungimu dari nomor ini. Ia menunjuk nomor yang tertulis di secarik kertas kecil. Di sudut ruangan, Ari berdiri, memeluk robotnya erat-erat. Bu, kita pergi ke rumah kakek? Aku tersenyum, mengusap pipinya yang masih basah oleh air mata yang tak sempat dikeringkan. Ya nak, kita pulang. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang mulai berbintang, kami melarikan diri. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu, kebenaran butuh waktu untuk tumbuh. Dan kami akan kembali, dengan akar yang lebih kuat, dan dahan yang siap menjatuhkan ular yang bersembunyi di balik daun emas. Malam itu, sebelum meninggalkan Jakarta, aku kembali, sekali lagi, ke reruntuhan rumahku. Kota telah tidur. Jalan pondok indah sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap di antara puing-puing. Aku datang sendirian, meninggalkan Ari di bawah penjagaan Ibu Sita. Aku mengenakan pakaian hitam longgar, rok pensil diganti celana kargo, blazer sutra diganti jaket kulit tipis. Penampilanku tak lagi mencerminkan wanita elit, tapi pejuang yang siap menggali kebenaran dari dalam abu. Di atas kepala, bulan purnama menyinari sisa-sisa rumah yang dulu megah. Kolom marmer retak, kaca jendela hancur, lukisan Afandi hangus menjadi arang. Tapi yang kucari bukan kenangan, melainkan bukti. Aku membawa senter kecil dan sarung tangan karet. Langkahku hati-hati di atas lantai marmer yang retak dan basah. Aku menuju ruang kerja Bima. Tempat ia biasa rapat malam. Tempat ia menyusun rencana pembunuhan sambil menyesap whisky mahal. Brankas tahan api itu masih berdiri, separuh tubuhnya terbakar, engselnya meleleh. Tapi pintunya, ajaibnya, masih bisa dibuka. Ibu Sita telah memberiku kombinasi cadangan. Ayahku selalu percaya pada lapisan keamanan ganda. Dengan tangan gemetar, aku memutar roda kombinasi. Klik. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, hanya satu benda yang selamat. Buku harian hitam Bima, terlindung oleh lapisan logam dalam brankas. Aku mengambilnya, lalu membukanya di bawah cahaya senter. Halaman-halaman di bagian tengah masih utuh. Di sana, Bima menulis dengan tulisan rapi, dingin, dan metodis, seperti akuntan yang mencatat pengeluaran. 14 Mei, utang ke Bank Jarwo. 850 juta. Bunga 20% per minggu. Kalau tak lunas dalam sebulan, dia akan tarik nyawa. Aku butuh uang cepat.
Warisan Maya satu-satunya jalan. Tapi aku harus sabar. Mereka harus mati secara alami. 22 Mei bicara dengan Dodi, Tanjung Priok. Dia setuju. Api di lantai 2, dekat kamar Maya dan Ari. Listrik diputus dulu, biar tak ada yang bisa nelpon. Malam Jumat, saat aku di Singapura. Alibi sempurna. 28 Mei Ari mulai curiga. Dia terlalu cerdas. Aku harus hati-hati. Tapi tak masalah. Dalam hitungan jam, dia dan ibunya akan jadi abu. Aku menutup buku itu. Napasku pendek. Setiap kata adalah pengakuan. Tapi Ibu Sita benar. Buku ini saja tak cukup. Di pengadilan, pengacara Bima akan bilang ini karangan. Bahwa aku menulisnya untuk menjatuhkannya. Bahwa tinta ini bisa dipalsukan. Tapi ada satu hal yang tak bisa mereka sangkal. Waktu. Catatan ini ditulis sebelum kebakaran. Jika bisa dikaitkan dengan tanggal pembayaran ke Dodi, dengan tiket pesawat Bima, dengan laporan polisi, maka ini bukan hanya catatan pribadi, tapi rencana kejahatan prafaktis. Aku memasukkan buku itu ke dalam tas tahan air, lalu berbalik. Tapi sesuatu menarik perhatikanku. Di sudut ruang kerja, di balik rak buku yang roboh, ada sepotong kain terbakar, masih menyisakan warna merah marun. Syal sutraku. Aku ingat, aku meninggalkannya di kursi sofa malam terakhir sebelum pergi ke bandara. Dan di sebelahnya, jejak sepatu. Bukan sepatuku. Bukan sepatu Ari. Ukuran pria. Sol tebal. Dan, yang paling penting, masih basah oleh cairan pemadam yang berwarna kebiruan. Aku mengambil foto jejak itu dengan ponsel, lalu menyimpannya. Ini bukti bahwa ada orang di rumah setelah kebakaran dimulai. Mungkin untuk memastikan tak ada yang selamat. Atau untuk mengambil sesuatu. Tapi apa? Aku mengingat kembali. Di hari-hari terakhir, Bima sering membuka brankas. Lebih sering dari biasanya. Apakah ia menyembunyikan sesuatu yang bahkan buku harian ini tak sebutkan? Aku menggali lebih dalam di dalam brankas. Di balik lapisan belakang, yang ternyata bisa dilepas, ada sebuah USB logam kecil, bertuliskan huruf Latin, Vox Veritatis, suara kebenaran. Aku menyimpannya tanpa membuka. Aku tahu tempat yang aman untuk memeriksanya, komputer Ibu Sita yang tak terhubung ke internet, kebal terhadap peretasan. Aku berdiri, menatap reruntuhan rumahku satu terakhir kalinya. Di sini, cintaku pernah tumbuh. Di sini, Ari mengucap kata pertamanya. Di sini, aku percaya pada suami yang kini berencana membunuhku. Tapi di antara abu dan kehancuran ini, aku menemukan dua hal yang tak bisa dibakar. Kebenaran dan keberanian. Aku berjalan pergi. Bayanganku memanjang di bawah cahaya bulan. Wanita berpakaian hitam, membawa rahasia yang bisa menggulingkan raja palsu dari singgasana emasnya. Esok pagi, aku dan Ari berangkat ke Yogyakarta. Tapi sebelum itu, aku harus menyerahkan buku harian dan USB ini ke Ibu Sita. Karena perang ini tak akan dimenangkan dengan air mata. Tapi dengan dokumen yang tajam seperti pisau, dan rekaman yang tak bisa dibantah oleh siapapun. 5 hari setelah kebakaran, Bima mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan wajah pucat dan mata sembab, topeng kesedihan yang dirancang sempurna untuk kamera. Berita tentang tragedi keluarga pengusaha telah menyebar luas di media sosial dan televisi nasional. Foto rumah kami yang hangus menjadi headline. Narasi yang dibangun. Suami setia kehilangan istri dan anak dalam malapetaka tak terduga. Tapi aku tahu, karena Ibu Sita mengirimkan rekaman langsung dari bandara, bahwa Bima tak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena kegagalan. Aku dan Ari menyaksikan semuanya dari layar laptop di ruang tengah rumah joglo ayahku di Yogyakarta. Di luar, sawah menghampar hijau, gemericik sungai kecil terdengar samar, dan ayam berkokok di kejauhan. Di sini, waktu berjalan pelan. Tapi di Jakarta, dunia terus berputar, dan Bima kembali ke panggungnya. Di layar, Bima berbicara pada awak media dengan suara serak. Saya tak bisa menerima ini. Maya dan Ari, mereka segalanya bagi saya. Saya hanya pergi 5 hari, dan pulang tanpa mereka. Kameramen mengambil close-up air matanya.
air mata yang mungkin dibantu oleh irisan bawang di balik kacamata hitamnya. Ari menatap layar, lalu berbisik, "Dia bohong, Bu. Air matanya tidak jatuh dari ujung bawah, itu cuma digosok." Aku tersenyum getir. Anakku belajar membaca kebohongan lebih cepat daripada membaca buku. "Ya, Nak," jawabku pelan. "Itu bukan air mata duka. Itu air mata kemarahan, karena rencananya gagal." 2 hari kemudian, Ibu Sita menghubungiku lewat nomor rahasia. "Dia mulai curiga, Maya. Ia menanyakan ke tetangga, apakah melihatmu keluar dari rumah sebelum kebakaran. Ia bahkan memeriksa CCTV di sekitar kompleks. Tapi untungnya, sistem kameramu rusak sejak seminggu lalu, seperti yang kau laporkan." "Belum. Apakah dia tahu kami masih hidup?" tanyaku, jantungku berdebar. Tapi nalurinya tajam. Ia tahu sesuatu tidak beres. Dan dia mulai mencari dengan cara yang lebih gelap. Aku mengangguk, meski Ibu Sita tak bisa melihatku. "Kapan kita mulai jebakan?" "Besok. Aku sudah menyebarkan kabar lewat mulut anonim ke telinga salah satu kenalan Bima bahwa ayahmu menyimpan rekening rahasia di Bank Asiatica dan baru bisa diakses setelah kematian ahli waris utama. Tapi hanya jika suami sah datang dengan surat wasiat asli dan sidik jari Maya yang diambil dari barang pribadinya." "Sidik jari?" Aku mengerutkan dahi. "Tenang, kami punya cukup dari cangkir kopi di reruntuhan. Tapi itu hanya umpan. Yang penting, ia percaya kau dan Ari benar-benar mati." Aku menatap Ari yang sedang memberi makan ayam di halaman. Di pipinya masih ada sedikit noda tanah, jejak kehidupan sederhana yang kini ia kenal. Di sini, ia belajar tertawa lagi. Tapi aku tahu, ketenangan ini semu. Badai akan datang. Malam itu, Bima datang ke reruntuhan rumah kami, sendirian, tanpa pengawal, tanpa kamera. Ia mengenakan setelan jas hitam, tapi rambutnya acak-acakan, matanya menyala seperti binatang terluka. Ia berjalan di antara puing, menginjak kaca, menggali tanah dengan tangan kosong. Ibu Sita mengirimkan foto diam-diam lewat drone kecil yang diparkir di pohon seberang. Di foto itu, Bima memegang sesuatu, potongan kain merah marun. Syalku. Ia menciumnya, lalu menggenggamnya erat. "Dia mencari bukti kematianmu," bisik Ibu Sita lewat telepon. Tapi yang lebih menakutkan, ia mencari buku harian itu. Aku menarik napas dalam. Bima tahu. Ia tahu aku mungkin sempat mengambilnya sebelum api menjalar. Esok harinya, rencana kami mulai berjalan. Ibu Sita mengirim surat palsu ke notaris yang ditunjuk oleh ayahku, seorang pensiunan yang tinggal di Bali, yang bersedia membantu karena pernah diselamatkan ayahku dari kebangkrutan di masa lalu. Surat itu menyatakan bahwa rekening warisan senilai 1,2 triliun siap dicairkan. Asal Bima datang sendiri dengan dokumen asli dan bukti kematian istri dan anaknya. Dalam 2 jam, Bima menghubungi notaris itu. Ia bahkan menawar, "Saya siap bayar biaya administrasi apapun. Saya butuh akses sekarang." Ibu Sita tertawa pelan saat menceritakannya padaku. "Lihat, keserakahan membuatnya buta." Ia tak sadar, ia sedang berjalan ke dalam perangkap yang dibangun dari ambisinya sendiri. Aku berdiri di teras rumah joglo, menatap langit senja Yogyakarta yang jingga keemasan. Di tangan, aku memegang micro SD Ari dan buku harian Bima, 2 senjata terakhirku. Besok, Bima akan datang ke bank dengan dokumen palsu, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tapi ia tak tahu, di ruang penyelidikan yang gelap, rekaman suaranya sendiri, yang direkam oleh anaknya sendiri, sudah siap diputar. Dan kali ini, tak ada lagi topeng yang bisa ia pakai. Matahari pagi di Yogyakarta menyusup lewat celah-celah daun rambutan, menari-nari di lantai kayu rumah joglo yang masih berbau asap kayu bakar dari dapur. Aku duduk di amben bambu, secangkir kopi tubruk di tangan, mataku memperhatikan Ari yang duduk di tanah berdebu, asyik memperbaiki robot mainannya yang kini kehilangan salah satu matanya. Sejak kami tiba di sini, Ari berubah. Ia tak lagi menunduk.
Ia tertawa saat berlari mengejar ayam, berani naik pohon mangga, dan mulai bercerita tentang mimpi-mimpinya. Jadi insinyur, lalu membangun rumah tahan gempa untuk anak-anak desa. Tapi di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang masih ia simpan. Sesuatu yang belum ia berikan sepenuhnya. Bu, panggilnya tiba-tiba, tanpa menatapku. Ada yang belum kuberitahu. Aku meletakkan cangkir, lalu duduk di sampingnya. Apa itu, Nak? Ia menghela napas, lalu membuka panel belakang robot itu, lebih dalam dari sebelumnya. Di balik baterai dan kabel kecil, ada slot kedua, tersembunyi di balik lapisan plastik tiruan. Ada 2 micro SD, bisiknya. Yang pertama, Pu sudah ambil, tapi yang ini, ia mengeluarkan keping kecil berwarna perak, hampir tak terlihat. Aku pasang setelah ayah bilang soal api yang bersihkan semuanya. Aku menatapnya, terkejut. Kamu merekam lebih banyak? Ari mengangguk. Aku takut. Jadi aku pasang 2. Kalau satu rusak, masih ada cadangan. Aku mengelus kepalanya. Hatiku dipenuhi campuran bangga dan remuk. Anakku, yang baru berusia 9 tahun, telah berpikir seperti agen rahasia. Ia tak hanya merekam ancaman. Ia menyediakan cadangan kebenaran. Kami bergegas ke kamar, tempat laptop lama milik kakeknya. Masih berfungsi, meski layarnya retak. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan micro SD kedua itu. Layar menyala, video dimulai. Ini bukan hanya suara, ini rekaman video dari kamera kecil yang terpasang di mata robot itu. Gambar agak goyah, tapi jelas. Bima duduk di lantai ruang bawah tanah rumah kami, dikelilingi botol minuman keras, wajahnya muram, matanya menyala merah. Dengar, katanya pada seorang pria berbadan tegap, Dodi dari Tanjung Priok. Kau pastikan api menyala di kamar mereka. Jangan sentuh brangasku. Di sana ada buku, jangan ganggu. Itu satu-satunya bukti kalau aku yang mengatur ini, tapi juga satu-satunya alat bukti yang bisa kugunakan kalau kau berkhianat. Dodi tertawa serak. Kau gila, Mas. Tapi oke, asal bayarannya lancar. Lunas, jawab Bima. Begitu mereka mati, warisan cair, dan kau akan dapat bagian. Tapi ingat, jika ada yang selamat, aku akan pastikan kau yang dibakar hidup-hidup. Rekaman berhenti di situ, tapi itu cukup. Aku menatap layar, napasku tertahan. Ini bukan hanya pengakuan. Ini pengakuan dengan wajah, suara, gerak tubuh, dan nama kaki tangan. Ini bukan rekaman suara yang bisa diklaim diedit. Ini bukti visual penuh dan yang paling mengejutkan. Bima sendiri mengakui bahwa buku hariannya adalah bukti utamanya. Ia percaya bahwa hanya ia yang tahu lokasi buku itu. Ia tak pernah menyangka bahwa anaknya merekam semuanya, bahkan percakapan tentang buku itu sendiri. Ari menatapku, matanya berkilat. Aku takut waktu itu, Bu. Tapi aku pikir, kalau ayah tahu aku punya ini, dia akan ambil robotku. Jadi aku sembunyikan yang kedua, di bawah matanya. Aku menariknya peluk, erat. Kamu luar biasa, Nak. Kamu bukan hanya pemberani. Kamu jenius. Ia tersenyum kecil. Aku cuma ingin ayah berhenti bohong. Aku mengangguk, lalu segera menghubungi Ibu Sita. Ketika ia menjawab, suaraku bergetar. Ibu, kita punya lebih dari cukup. Kita punya 2 micro SD, 1 suara, 1 video. Dan di video itu, Bima menyebut buku hariannya sebagai bukti utama. Artinya, jika kita sajikan keduanya, dia tak bisa menyangkal apapun. Di seberang, Ibu Sita terdiam sejenak. Lalu, suaranya terdengar seperti gong yang baru saja dipukul. Maya, ini akhirnya. Ini bukan hanya jebakan, ini penghukuman. Kami memutuskan, besok pagi Ibu Sita akan mengirim salinan terenkripsi semua bukti ke kejaksaan dan tim forensik independen yang bisa dipercaya. Tapi yang paling penting, kami akan memastikan rekaman video ini diputar langsung di ruang interogasi, di depan Bima sendiri. Biarkan ia melihat wajahnya sendiri. Wajah seorang pembunuh yang merencanakan kematian istri dan anaknya dengan dingin, di ruang bawah tanah yang gelap, sambil memegang botol whisky dan tersenyum pada kematian.
Aku menatap Ari yang kini kembali memasang mata robot itu dengan hati-hati. Ia tak tahu, mainan kecil itu telah menyelamatkan nyawanya. Bahkan mungkin menyelamatkan nyawa banyak istri dan anak yang akan jadi korban berikutnya jika Bima berhasil. Malam itu, sebelum tidur, Ari berbisik. "Bu, setelah ini, bolehkah aku punya robot baru?" Aku tersenyum. "Tentu, Nak. Tapi kali ini, tanpa kamera." Ia tertawa kecil, tawa pertama yang benar-benar ringan sejak berbulan-bulan. Dan di luar, di bawah langit Yogyakarta yang penuh bintang, angin berhembus pelan. Seperti alam ikut bernapas lega, menyambut kebenaran yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Pagi itu, Jakarta berkilau seperti permata yang baru dipoles. Langit biru cerah, jalan raya mulus, dan gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya matahari seperti cermin raksasa. Di pusat kota, Bank Asiatica berdiri megah di sudut Jalan Sudirman, fasadnya dari marmer Italia dan kaca anti peluru, dijaga oleh satpam berjas dan sistem keamanan kelas internasional. Tempat ini bukan sekadar bank. Ini altar bagi mereka yang menyembah uang. Dan hari ini, Bima akan datang, bukan sebagai korban, tapi sebagai raja yang siap mengklaim mahkotanya. Aku menyaksikan semuanya dari dalam mobil van pengiriman bunga yang diparkir di seberang jalan, disamarkan oleh Ibu Sita sebagai bagian dari operasi rahasia. Di dalam, layar monitor menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi di lobi bank. Aku mengenakan topi dan masker, tapi jantungku berdebar kencang di balik dada. Di sebelahku, Ibu Sita duduk tenang, menyesap kopi dari termos tua. "Dia datang," bisikku, suaraku serak. Memang, Bima melangkah masuk dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan setelan Armani abu-abu gelap, jam tangan Rolex terbarunya berkilau di bawah lampu lobi. Rambutnya disisir rapi, wajahnya disulap oleh makeup halus, tak ada jejak duka, hanya ambisi murni yang bersinar di matanya. Ia menyerahkan map tebal pada petugas resepsionis, lalu berbisik sesuatu yang membuat sang petugas langsung mengangguk dan mengantar Bima ke lantai khusus. Lantai yang hanya bisa diakses dengan izin dari direktur bank. "Dokumen palsunya sempurna," komentar Ibu Sita. Matanya tak lepas dari layar. "Notaris di Bali benar-benar meyakinkan." Ia bahkan menambahkan stempel basa palsu yang nyaris tak bisa dibedakan. "Tapi mereka tahu itu palsu, kan?" tanyaku. Ibu Sita tersenyum tipis. "Tentu, tim forensik sudah memeriksa semuanya sejak tadi malam. Tapi biarkan dia berjalan lebih jauh. Semakin dalam ia masuk, semakin sulit ia keluar." Di layar, Bima duduk di ruang rapat khusus. Ruangan berdinding kaca satu arah, meja marmer, dan lukisan abstrak senilai miliaran. Di hadapannya, seorang pria paruh baya berjas. Sebenarnya adalah penyidik kejaksaan yang menyamar sebagai manajer bank. "Anda yakin dokumen ini asli, Pak Bima?" tanya pria itu, suaranya datar. Bima tertawa kecil. "Ini surat wasiat terakhir Pak Wijaya, ditandatangani di depan notaris, dengan sidik jari maya sebagai bukti kematian. Anak dan istriku telah tiada dalam kebakaran tragis. Saya satu-satunya ahli waris yang tersisa." Ia mengucapkannya dengan lancar, seperti naskah yang dihafal berulang kali. Di luar, di van itu, aku mengepalkan tangan. Ia bahkan tak menyebut nama kami dengan rasa sedih, hanya sebagai formalitas hukum. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. 2 orang berjas hitam masuk, bukan satpam. Mereka mengenakan lencana kecil di dada. Bima mengerutkan dahi. "Ada apa ini?" Salah satu pria itu menunjukkan identitasnya. "Kami dari tim investigasi kejahatan khusus. Kami perlu Anda ikut bersama kami, Pak Bima." Wajah Bima membeku. "Apa alasan penangkapan?" Pria itu menatapnya tajam. "Dugaan pembunuhan berencana terhadap istri dan anak Anda, serta penipuan warisan senilai lebih dari 1 triliun rupiah." Bima tertawa. Tawa gugup yang terdengar seperti retakan kaca. "Itu konyol. Mereka mati dalam kecelakaan. Saya korban, bukan pelaku." Tapi saat ia berdiri, salah satu penyidik menunjuk ke arah kaca, tepat ke arah van kami. "Kalau begitu,
Mari kita tonton sesuatu yang mungkin bisa menjernihkan ingatan Anda. Di layar monitor, gambar beralih ke rekaman video dari robot Ari. Wajah Bima di ruang bawah tanah, botol di tangan, suara dingin yang mengatakan, api akan bersihkan semuanya. Bima terhuyung mundur. Wajahnya pucat. Matanya membelalak seperti melihat hantu. Hantu dari kesalahannya sendiri. Ia berteriak, itu rekayasa. Anak itu, dia. Tapi tak ada yang mendengarkan. Di luar, polisi mengelilinginya. Wartawan yang entah dari mana tiba-tiba muncul, mengabadikan momen itu. Suami elit Jakarta ditangkap di tengah usaha mengklaim warisan setelah kematian istri dan anaknya. Aku menarik napas dalam. Ini bukan kemenangan. Ini keadilan. Ibu Sita menepuk bahuku. Kita berhasil, Maya. Tapi aku belum selesai. Aku menatap layar terakhir kali. Bima digelandang keluar, setelannya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya hancur oleh kenyataan bahwa ia kalah oleh anaknya sendiri. Tidak, Ibu. Bisiku, suaraku tenang tapi tajam. Ini baru awal. Karena besok, di ruang interogasi, aku akan memastikan ia melihat semua rekaman, sampai ia mengakui segalanya di depan kamera. Dan yang paling penting, aku menatap Yogyakarta di peta ponselku. Ari sedang bermain di sawah, tertawa tanpa beban. Ia tak perlu melihat ayahnya dihukum. Tapi dunia harus tahu, kejahatan yang direncanakan di ruang gelap akan runtuh oleh cahaya kebenaran yang dipancarkan oleh seorang anak kecil dari balik mata robot mainannya. Ruang interogasi Mapolres Jakarta Selatan terasa seperti kubus beton yang dicat putih, dingin, steril, dan tanpa belas kasihan. Di tengah meja baja, secangkir kopi hitam mengepul, tapi tak tersentuh. Di satu sisi, Bima duduk dengan tangan terborgol, wajahnya kusut, jas Armaninya kini kotor, dan sobek di bagian siku. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena malam tanpa tidur dan amarah yang terpendam. Di sisi lain, Ibu Sita dan seorang penyidik senior duduk tenang. Aku berdiri di balik kaca satu arah, menyaksikan semuanya dari ruang observasi. Di tanganku, mikro SD Ari, yang kini telah disalin ke dalam sistem forensik resmi, terasa seperti batu bara yang masih membara. Kau punya hak untuk diam, Bima, kata penyidik itu, suaranya datar. Tapi kami punya bukti, banyak. Dan kami tahu, kau bukan tipe yang suka kalah diam-diam. Bima mendengus. Apa bukti kalian? Berita palsu, rekaman suara yang bisa diedit, aku tahu kalian tak punya apa-apa. Ibu Sita tersenyum tipis. Lalu, tanpa sepatah kata, ia menekan tombol di meja. Layar di dinding menyala. Gambar muncul. Wajah Bima sendiri, duduk di ruang bawah tanah rumah kami, dengan latar belakang rak anggur dan lukisan abstrak yang kini telah hangus. Suaranya menggema di ruangan sempit. Mereka harus mati. Maya terlalu naif. Ari terlalu cerdas. Tapi api tak peduli pada kecerdasan. Api hanya tahu. Habisi. Bima memucat. Tubuhnya menegang. Itu bukan aku. Itu deepfake. Kalian. Tapi Ibu Sita menekan tombol lagi. Kini, rekaman kedua diputar. Kali ini dengan video penuh dari kamera robot Ari. Bima terlihat jelas. Wajahnya, tangannya yang memegang gelas, bahkan jam tangannya yang sama persis dengan yang kini melingkar di pergelangannya, meski terborgol. Kalau kau gagal, Dodi, kau yang akan kubakar berikutnya. Bima berdiri tiba-tiba, kursi jatuh ke belakang. Itu anakku. Kalian memanfaatkan anak sendiri untuk menjebakku. Penyidik menatapnya tajam. Tidak, Bima. Kami tidak menjebakmu. Kau menjebak dirimu sendiri, dengan setiap kata yang kau ucapkan di depan anakmu, yang kau anggap terlalu kecil untuk mengerti. Bima terhuyung, lalu jatuh kembali ke kursi. Napasnya tersengal, matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Kalian tidak mengerti, geramnya. Aku terlilit utang. Bang Jarwo akan potong jari-jariku. Aku butuh uang. Aku butuh keluar dari neraka ini.
Jadi kau membunuh istri dan anakmu? Tanya Ibu Sita, suaranya rendah tapi menusuk. Apakah itu jalan keluarmu? Atau hanya cermin dari betapa rendahnya nilai kemanusiaanmu? Bima diam. Matanya menatap lantai. Lalu tiba-tiba, ia tertawa. Tawa gugup yang pecah di tengah ruangan. Baik, kalian menang. Ya, aku rencanakan itu. Tapi aku tidak membunuh mereka. Mereka selamat, bukan? Aku tahu itu. Aku lihat berita. Tidak ada jenazah. Jadi, di mana bukti kematian? Di mana bukti bahwa aku benar-benar melakukan sesuatu? Ia menatap Ibu Sita dengan mata penuh tantangan. Rencana saja tidak cukup untuk hukuman seumur hidup. Itu hukum, bukan? Ibu Sita menatapku di balik kaca. Aku mengangguk. Saat itulah penyidik mengeluarkan satu dokumen terakhir. Ini hasil forensik dari reruntuhan rumahmu, katanya. Jejak sepatu pria di lantai 2, sesuai ukuran sepatumu. Cairan akseleran jenis khusus yang hanya dijual di toko langgananmu di Kemang. Dan ia menunjuk foto. Sisa kabel pemicu yang dipasang secara manual, bukan korsleting. Ini bukan kecelakaan, ini aksi kriminal. Bima terdiam. Tapi yang benar-benar menghancurkannya adalah kalimat berikutnya. Dan menurut pasal 459 KUHP Jo, Uyuno, 1 tahun 2023 tentang kejahatan terencana, niat jahat yang direkam sebelum tindakan kejahatan terjadi, terutama jika disertai langkah konkret seperti pembayaran kepada pelaku dan pemasangan alat pemantik, sudah cukup untuk menjeratmu dengan tuduhan percobaan pembunuhan berencana dengan motif keuntungan materi. Bima menatap layar yang kini menampilkan rekaman lengkap, suara, wajah, tanggal, waktu, dan bahkan foto transfer uang ke rekening Dodi, semuanya terdokumentasi. Ia tahu, ia benar-benar tahu. Tak ada lagi jalan keluar. Perlahan, bahunya runtuh. Matanya kosong. Dan untuk pertama kalinya, suaranya pecah, bukan karena akting, tapi karena kekalahan total. Maya, masih hidup ya? Aku hampir menjawab, tapi aku diam. Biar dia merasakan ketidakpastian yang selama ini kurasakan. Penyidik mengangguk. Ya, dan anakmu juga. Mereka aman. Jauh dari jangkauanmu. Selamanya. Bima menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata orang yang kehilangan segalanya. Kekayaan, reputasi, kebebasan, dan yang paling pahit, kepercayaan dunia bahwa ia pernah menjadi manusia baik. Di ruang observasi, aku menarik napas panjang. Tak ada kepuasan di dadaku, hanya kelegaan. Karena keadilan bukan tentang balas dendam, tapi tentang memastikan kejahatan tak pernah lagi bersembunyi di balik senyum pria berjas mahal. Dan malam itu, sebelum Bima dibawa ke tahanan, ia berbisik pada penyidik. Kata-kata yang kemudian disampaikan padaku. Katakan pada Maya, aku tahu sejak awal dia terlalu baik untukku. Tapi aku tak peduli. Karena kebaikanku bukan miliknya. Kebaikanku adalah untuk Ari. Dan untuk setiap wanita yang pernah diam saat suaminya berencana menghancurkannya. Esok, persidangan dimulai. Tapi malam ini, aku akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. 6 bulan berlalu. Jakarta masih ramai, masih panas, masih penuh dengan orang yang berlari mengejar sesuatu, uang, kekuasaan, cinta. Tapi di Yogyakarta, waktu berjalan dengan tenang, seperti sungai yang tak pernah terburu-buru menemui laut. Hari ini, langit biru tanpa awan. Aku duduk di teras rumah joglo, mengenakan kebaya modern berbahan sutra putih, dengan celana panjang hitam, berpotongan ramping, elegan, kuat, tapi tak lagi berusaha mengesankan siapapun. Rambutku terurai, wajahku tanpa riasan berlebih. Di tangan, secangkir teh jahe hangat. Di hati, kedamaian yang dulu kusangka telah hilang selamanya. Di halaman, Ari berlari bersama anak-anak desa. Kakinya berlumpur, bajunya kotor, tapi tawanya jernih seperti lonceng pagi. Ia tak lagi memeluk robot mainannya sepanjang waktu. Kini, ia lebih suka membuat layang-layang dari kertas bekas atau mengajar adik-adik di sekitar cara membuat kompor tenaga surya dari botol plastik.
Ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada mainan, tujuan. Bima dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi. Bukti rekaman Ari, yang kini menjadi bagian dari Arsip Forensik Nasional, dijadikan rujukan dalam pelatihan kepolisian untuk kasus kekerasan domestik berbasis teknologi. Dodi dan jaringan penyewanya juga ditangkap. Utang Bima? Hangus. Reputasinya? Hancur. Nama keluarganya? Dihapus dari daftar undangan elit Jakarta. Tapi aku tak peduli pada semua itu. Yang kubuat justru sebaliknya. Di samping rumah joglo ini, kini berdiri Rumah Cahaya, sebuah pusat perlindungan dan pendidikan untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Bangunannya sederhana, dinding kayu jati, atap dari genteng tanah liat, dan halaman luas yang ditanami bunga melati. Di dalamnya, ada ruang kelas, kamar tidur aman, dapur bersama, dan satu sudut khusus bernama Sudut Ari, tempat anak-anak belajar merekam suara, menggambar perasaan, atau sekadar bermain tanpa takut. Aku menolak warisan ayahku untuk diriku sendiri. Semua aset, tanah, saham, rekening, kini dikelola oleh yayasan yang dipimpin Ibu Sita. Dan setiap rupiahnya digunakan untuk memastikan tak ada anak lagi yang harus menyembunyikan kamera di mainannya hanya agar bisa selamat dari orang yang seharusnya melindunginya. Pagi itu, surat datang dari pengadilan. Putusan tetap, tidak ada banding. Bima Suryadi resmi kehilangan hak wali atas Ari Wijaya Suryadi. Hak penuh berada pada Maya Wijaya. Aku melipat surat itu, lalu meletakkannya di dalam kotak kayu kecil. Kotak yang nanti akan kubakar bersama sisa-sisa surat cinta Bima yang kusimpan dulu sebagai kenangan. Tapi bukan karena dendam. Hanya karena aku tak butuh lagi bayangan masa lalu. Malam itu saat matahari tenggelam di balik Gunung Merapi, aku dan Ari duduk di atas tikar pandan, menatap langit yang mulai penuh bintang. "Bu," katanya pelan, "apakah ayah pernah menyesal?" Aku mengelus rambutnya. "Mungkin, tapi penyesalan tanpa perubahan, bukan penyesalan, Nak. Itu hanya rasa malu yang terlambat." Ia mengangguk, lalu tersenyum. "Aku senang kita di sini. Di sini, aku bisa jadi diriku sendiri." Aku memeluknya erat, dan disinilah kita akan tetap tinggal. Tidak sebagai korban, tapi sebagai orang yang membangun kembali dari abu. Di kejauhan, suara gamelan desa mulai mengalun, lembut, harmonis, penuh harapan. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan melati. Di langit, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang menghubungkan Rumah Cahaya dengan rumah joglo kami. Aku menatap anakku, yang kini tertidur di pelukanku, wajahnya tenang, napasnya damai. Dulu, aku takut pada api, tapi kini aku tahu, api memang menghanguskan kayu, tapi tak pernah bisa membakar kebenaran. Dan dari abu itulah, dari reruntuhan rumah mewah, dari rekaman robot mainan, dari air mata yang tak kuperlihatkan, kami bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelita bagi yang masih berjalan dalam gelap. Dan di bawah langit Yogyakarta yang tak pernah berbohong, aku akhirnya menemukan arti sebenarnya dari rumah. Bukan tembok marmer atau lampu kristal, tapi tempat di mana kebenaran boleh bernapas bebas.